cerita The Great Roulette. Chapter 94. 20 segel spiritual. Lei Yin sedikit terkejut ketika dia melihat segel spiritual yang terkondensasi keluar dari ujung jari Mu Chen. Sedikit kerumitan memenuhi matanya. Jumlah segel spiritual ini hampir mencapai puncak dari Master Array Spiritual peringkat 1. Dia selalu percaya bahwa dia memiliki bakat tinggi dalam budidaya array spiritual. Namun, tampaknya dia cukup jauh di belakang dalam bakat jika dibandingkan dengan Mu Chen. Mu Chen tidak peduli dengan perasaan Lei Yin. Pada saat ini, dia benar-benar asyik mengondensasi segel spiritual. Setelah dia dengan hati-hati mengeluarkan 20 sil spiritual, dia menjentikan jari-jarinya dan 20 sil spiritual diintegrasikan ke udara di depannya. Banyak sinar energi spiritual yang kompleks meledak ketika segel spiritual diintegrasikan ke udara. Mereka membentuk diagram array yang sangat rumit. Selain itu, Mu Chen telah mematikan semua gangguan dari dunia luar dan telah memasuki negara array jantung sekali lagi. Dia mengendalikan sinar cahaya energi spiritual dan berusaha untuk menyelesaikan koneksi yang kompleks. Pada saat ini, dia berusaha untuk mengatur diagram array terkuat yang dia dapatkan dari Wen Ling. Itu adalah 9 sinar surgawi petir array yang kekuatannya bisa menyaingi beberapa array spiritual peringkat 2. Saat ini, ia harus memaksakan dirinya untuk mengatur semacam array spiritual ini bahkan dengan bantuan Heart Array State. Namun, situasi saat ini tidak akan mengizinkannya untuk memikirkan hal itu. Apakah array spiritual akan gagal atau tidak? Dia harus mencobanya. Mu Chen berkonsentrasi dan tangannya yang ramping terus berubah bentuk. 10 jarinya bolak-balik seperti kupu-kupu. Mereka menggambar lintasan yang tak terhitung jumlahnya saat keringat dingin muncul di dahinya. Melihat penampilan Mu Chen seperti ini, mata Lei Yin menjadi serius. Tampaknya Mu Chen tidak benar-benar yakin apakah dia bisa mengatur array spiritual ini. Saat ini, dia tidak boleh diganggu. Kalau tidak, dia akan menderita cedera parah jika array spiritual menjadi bumerang. Di puncak gunung, pasukan dari kedua belah pihak saling berhadapan. Banyak energi spiritual meletus dan suara pertempuran terdengar. Seiring waktu berlalu, keringat dingin di dahi Mu Chen mulai meningkat. Wajah tampannya sangat serius sekarang. Namun, itu membuat Lei Yin menghela nafas lega. Fluktuasi aneh di udara di depan Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tampaknya semuanya ada di bawah kendali Mu Chen. Saat Lei Yin santai, udara di depan Mu Chen tiba-tiba mengeluarkan suara dengung yang keras. Di lokasi itu, udara tampak berfluktuasi seperti air mendidih. Kemudian, lampu perak yang mempesona mulai muncul dari fluktuasi. Lampu-lampu perak ini perlahan mulai berkumpul dan samar-samar terbentuk menjadi arai cahaya yang tingginya puluhan meter. Dari susunan cahaya, suara gemuruh yang dalam dikeluarkan saat petir melintas. Arai ini yang muncul tiba-tiba mengejutkan semua orang di puncak gunung. Mereka dengan cepat membalikan pandangan mereka dan menatap keheranan pada spiritual arai perak yang kompleks ini. Sungguh energi spiritual yang kuat. Orang-orang dari kedua sisi menatap array spiritual yang menyilaukan. Kemudian, mereka merasakan energi spiritual yang melonjak dari dalamnya dan wajah mereka segera berubah. Level energi spiritual ini hampir sebanding dengan pembangkit tenaga spirit stage. Hentikan dia mengatur array spiritual. Ketika Liu Ming, yang terluka oleh Mu Chen sebelumnya, memperhatikan adegan ini, matanya langsung menyipit dan dia dengan cepat berteriak. Dari fluktuasi energi spiritual yang melonjak, terbukti bahwa Mu Chen sedang mengatur array spiritual yang sangat kuat. Jika dia berhasil mengatur array ini, bahkan pembangkit tenaga spirit stage akan menderita dari ancaman besar ini. Mendengar teriakan Liu Ming, pasukan elit dari wilayah Mu Liu segera bergegas maju menuju Mu Chen. Namun, ada banyak pria dari wilayah Mu Mu dan kota Sembilan Naga di dekatnya yang melindunginya. Mereka tidak dapat mengisi maju dengan cepat. Melihat ini, Liu Ming mendengus dan menerjang maju. Dia mendorong energi spiritualnya ke batas dan merobek celah melalui garis pertahanan. Saat ini, semua ahli saling menahan satu sama lain. Di antara yang melindungi Mu Chen semuanya bukan ahli yang kuat sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menghentikan Liu Ming. Berhenti di sana. Ketika dia melihat Liu Ming menagih, Lei Yin segera mengerutkan kening. Segel spiritual muncul dari jari-jarinya dan ditembakkan dengan cepat. Udara di depannya berfluktuasi dan terbentuk menjadi arai spiritual biru es yang memancarkan rasa dingin yang membeku. Arai spiritual ular beku. Rasa dingin meluas dari dalam arai spiritual biru es. Kemudian,
beberapa ular es besar melonjak dan berkeliaran di sekitar Liu Ming. Ini master arai spiritual lain. Melihat adegan ini, wajah Liu Ming berubah. Namun, dia dengan cepat memperhatikan bahwa arai spiritual yang dibentuk oleh gadis di depannya tidak sekuat Mu Chen. Ketika dia menyadari situasinya, cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan energi spiritual yang padat meledak. Tinjunya bersiul di udara dan menghancurkan ular es yang membuatnya hancur berkeping-keping. Wajah Lei Yin berubah agak putih. Namun, dia mengertakkan giginya dan mendesak energi spiritual di dalam tubuhnya untuk mengatur arai spiritual lainnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencegah Liu Ming mendekat. Karena upayanya untuk menghentikannya, Liu Ming diperlambat. Namun, dia masih berhasil bergegas dan muncul di lokasi dekat Lei Yin dalam beberapa menit. Sialan bocah, pergi ke neraka. Mata Liu Ming gelap. Serangan cakarnya seperti kilat dan mengeluarkan angin kencang. Dia berusaha meraih leher putih bersalju Lei Yin tanpa belas kasihan seolah-olah dia ingin menghancurkan benda indah melalui cara yang kejam. Melihat suram Liu Ming bergegas, wajah Lei Yin menjadi jauh lebih pucat. Namun, dia dengan keras kepala melawan ketakutannya dan menolak untuk mundur. Dia segera mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk berjuang dengan gegabah melawan Liu Ming. Liu Ming segera tertawa jahat ketika dia menyadari bahwa Lei Yin ingin bertarung langsung dengannya. Jika dia mengatur arai spiritual dari kejauhan, itu mungkin menyebabkan dia beberapa masalah. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, dia bisa mengambil nyawanya dalam 3 gerakan. Tapi tepat ketika Liu Ming hendak memberikan pukulan membunuh, cahaya perak yang cemerlang meletus dari belakang Lei Yin. Fluktuasi energi spiritual yang hebat bercampur dengan suara gemuruh dibentuk menjadi kilat dan menyerang Liu Ming yang mendekat. Petir yang masuk ini langsung mengubah ekspresi Liu Ming. Dia dengan cepat mendesak energi spiritual dalam tubuhnya untuk membentuk penghalang cahaya energi spiritual di permukaan tubuhnya. Petir itu tidak ragu karena sangat membombardir tubuhnya. Saat petir yang dahsyat meletus, tubuh Liu Ming langsung terbang mundur ratusan meter, meluncur di tanah sebelum terkubur di dalam batu besar. Darah segar menyembur keluar dari mulut Liu Ming. Seluruh tubuhnya hangus saat dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia memperhatikan Mu Chen, yang berada di belakang Lei Yin, perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Arai spiritual kilat perlahan beredar di atas kepalanya. Itu membawa energi spiritual yang sangat keras dan akan muncul dari waktu ke waktu. Sialan, bagaimana arai spiritual ini bisa sekuat ini? Horor mengisi hati Liu Ming. Dia dibombardir oleh petir sejauh dia terluka parah. Kekuatannya sebanding dengan serangan pembangkit tenaga listrik Spirit Stage. Orang-orang di dekatnya semua takut karena ini. Ketakutan segera memenuhi wajah mereka. Bahkan Liu Ming, yang berada di puncak akhir tahap rotasi spiritual, tidak bisa memblokir serangan tunggal dari arai spiritual. Bagaimana mereka berani bergegas ke depan? Mu Chen menatap dingin pada Liu Ming, yang terluka parah. Namun, dia mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke Lei Yin dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lei Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Jika Mu Chen tidak membantu pada saat kritis sebelumnya, dia mungkin akan dibunuh oleh Liu Ming. "Tidak apa-apa. Saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena melindungi saya." Mu Chen tersenyum lembut. Kemudian, matanya yang dingin memandang ke arah pertempuran antara Lei Shan dan Yang Gui. Segel tangannya berubah dan kilat spiritual arai yang besar perlahan-lahan bersirkulasi saat banyak kilat melintas. Di langit, Yang Gui saat ini bertarung sengit melawan Lei Shan ketika dia merasa kedinginan. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan matanya langsung menyipit. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan dia merasakan sedikit bahaya yang datang dari arai spiritual kilat ini. Betapa arai spiritual yang kuat. Lei Shan juga memperhatikan arai spiritual dan segera berseru. 9 Heavenly Lightning Arai Spiritual. Mu Chen menatap dingin ke Yang Gui dan berteriak ketika segel tangannya berubah. Mengikuti teriakan Mu Chen, arai spiritual petir telah sepenuhnya diaktifkan. Suara gemuruh-gemuruh bergema di seluruh langit. Kemudian, barisan itu bergetar sejenak dan kilat besar keluar seperti naga petir. Ia merobek langit dengan kecepatan kilat dan dengan ganas membombardir Yang Gui. Melihat kilat dengan cepat menjadi lebih besar di matanya, wajah Yang Gui berubah seketika. Energi spiritual yang keras di dalam petir membuat jantungnya berdegup kencang. Energi spiritual yang kuat segera mengalir keluar dari tubuh Yang Gui.
Jari-jarinya terbelah dan kemudian dia melepaskan dari telapak tangannya. Granurite Palm Print. Mengepul energi spiritual menyembur keluar dan membentuk cetakan telapak energi spiritual raksasa. Itu membawa energi yang kuat saat bertabrakan dengan sengit terhadap petir. Sebuah gelombang kejut energi spiritual yang sangat keras meletus di langit. Ketika kecemerlangan yang menyilaukan muncul, banyak orang menutup mata mereka. Tubuh Yang Gui juga gemetar pada saat itu. Suara HMPH teredam keluar dari tenggorokannya. Kemudian, tubuhnya dengan cepat terhuyung-huyung selusin langkah mundur ketika jejak darah muncul dari mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya telah terkejut dan jelas bahwa dia telah menderita cedera parah akibat tabrakan itu. Yang Gui, mati. Tepat ketika Yang Gui mundur kembali dengan cepat karena luka-lukanya, sebuah teriakan penuh dengan niat membunuh terdengar dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Lei Shan bergegas. Tubuh yang terakhir ini sepenuhnya dibungkus dengan cahaya keemasan. Di belakangnya, armadillo emas tampaknya telah menyatu bersama dengannya. Dengan tangisan, ketajaman yang tak terlukiskan muncul darinya dan menembus dadanya. Tubuh Yang Gui segera menegang saat dia berusaha menurunkan kepalanya. Dia memperhatikan bahwa lubang berdarah 2 kaki muncul di dadanya ketika darah segar mengalir keluar darinya. Saat ini, seluruh puncak gunung sunyi. Pasukan dari Gunung Mangin menatap pemandangan ini dengan ngeri. Mata mereka menunjukkan perasaan takut yang intens. Setelah melihat ini, Mu Chen menghela napas lega. Dia duduk di pantatnya. Yang Gui sudah mati. Dengan demikian, Gunung Mangin dan wilayah Mu Liu pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Chapter 95. Di puncak gunung, medan perang yang semula kacau tiba-tiba menjadi tenang, terutama orang-orang dari Gunung Mangin. Mereka semua tertegun saat melihat Yang Gui yang auranya menghilang sementara dia jatuh dari udara. Bos mereka terbunuh begitu saja? Tapi dia adalah pembangkit tenaga spirit stage. Bagaimana dia terbunuh dengan begitu mudah? Pria dari Gunung Mangin. Jika kamu berani melawan, maka jangan salahkan kota 9 naga karena membuat pertumpahan darah darimu. Lei Shan mendarat di pohon besar saat dia melirik pasukan panik dari Gunung Mangin. Dari dalam teriakannya, niat membunuh yang tebal muncul. Moral pasukan dari Nine Dragon City bangkit. Dengan seruan nyaring, mereka tiba-tiba menyerang pasukan Gunung Mangin untuk membunuh mereka. Yang terakhir telah dihancurkan secara mental dan tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif. Mu Chen menyaksikan pasukan yang dikalahkan dari Gunung Mangin dan menghela nafas lega. Dia mengedarkan seni pagoda hebat dan menyerap aura spiritual untuk pulih. Sebelumnya, serangan Lei Shan cukup menentukan. Dia tidak ragu-ragu dan membunuh Yang Gui ketika dia menjadi lemah untuk sementara waktu. Di langit, energi spiritual yang hebat meledak keluar dari tempat di mana Yao Ye dan Liu Zong bertempur. Yao Ye mundur selusin langkah sementara Liu Zong hanya mundur 2 langkah. Namun, Liu Zong memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Itu karena dia telah melihat mayat Yang Gui yang dingin. Sampah yang tidak berguna. Hati Liu Zong sedikit terkejut. Dia segera mengertakkan giginya saat dia mengutuk. Kematian Yang Gui pada dasarnya telah menghancurkan situasi menguntungkan mereka. Haha, Liu Zong. Sepertinya tidak mungkin hal-hal berjalan sesuai keinginanmu hari ini. Yao Ye tertawa dingin. Semangat di pihak mereka meningkat dengan kematian Yang Gui. Dan yang lebih penting, Lei Shan sekarang bisa mengulurkan tangan membantu. Yao Ye bisa bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Liu Zong. Bahkan untuk Liu Zong, yang berada di fase tengah tahap roh, akan sulit untuk mendapatkan di atas angin ketika menghadapi 2 pusat kekuatan tahap roh tahap awal. Wajah Liu Zong menjadi gelap. Dia menatap pasukan yang dikalahkan Gunung Mangin dan menggertakkan giginya dengan pahit. Kemudian, dia menatap Yao Ye dengan dingin dan muncul di sebelah Liu Ming, yang terluka parah dan dibakar menjadi arang oleh Mu Chen. Dia meraih Liu Ming dan dengan cepat melarikan diri dari puncak gunung. Mundur. Melihat Liu Zong mundur, pasukan wilayah Mu Liu juga berteriak dan dengan cepat melarikan diri dari keributan. Tanpa dukungan dari wilayah Mu Liu, pasukan Gunung Mangin benar-benar kehilangan semangat dan cepat menyerah ketika benteng itu dibobol. Mu Chen berdiri di atas tembok benteng dan menyaksikan pasukan dari Gunung Mangin berhamburan pergi. Gunung Mangin sekarang akan hilang selamanya dari dunia bawah alam spiritual utara. Haha, Mu Chen. Kamu luar biasa. Anda benar-benar dapat mengatur arai spiritual yang begitu kuat pada usia muda. Lei Shan tertawa ketika ia mendarat di sebelah Mu Chen.
Dia dengan tegas menepuk pundak Mu Chen saat Mu Chen tertawa pahit karena kekuatan. Dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Jelaslah bahwa Lei Shan dalam suasana hati yang baik. Yang Gui adalah saingan besar baginya dan Lei Shan telah ditekan olehnya selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa membalas dendam hari ini. Tentu saja, itu berkat dukungan arai spiritual Mu Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil kehidupan Yang Gui dengan mudah bahkan jika dia berhasil mengalahkannya. Yao Ye juga turun. Dia menatap Mu Chen dengan senyum senang. Itu adalah keputusan yang bijaksana ketika dia memutuskan untuk membawa Mu Chen bersamanya. Pemimpin Lei, kami akan membiarkan Anda berurusan dengan orang-orang yang tersisa dari Gunung Mangin. Yao Ye memandang pasukan yang menyerah saat ia mengarahkan senyum ke arah Lei Shan. Tidak apa-apa. Lei Shan mengangguk. Untuk kekuatan dunia bawah, yang paling mereka butuhkan adalah tenaga kerja. Wilayahmu MU mungkin membenci orang-orang ini, tetapi Nine Dragon City mengharuskan mereka. Gunung Mangin adalah kekuatan dunia bawah yang terkuat dalam alam spiritual utara. Mereka pasti memiliki banyak harta. Karena kita sudah mendapatkan pasukan mereka, kami akan menyerahkan koleksi harta karun kepadamu. Lei Shan tersenyum. Ini masuk akal. Gunung Mangin telah diberantas dan karenanya mereka telah berhasil menyelesaikan masalah besar mereka. Selain itu, mereka bisa mengambil kesempatan ini dan membentuk hubungan persahabatan dengan wilayahmu MU. Dengan demikian, Lei Shan bersedia menyerahkan harta Gunung Mangin ke wilayahmu MU. Yao Ye tersenyum. Dia tidak menolak, tetapi dia juga tidak berencana menerima semuanya. Dia berkata, mari kita bagi menjadi dua. Nine Dragon City telah menderita sedikit kerugian hari ini. Selain itu, kami masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Brother Yao. Lei Shan tidak membantah saat dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saat ini, mereka telah menyinggung wilayah Mu Liu. Untuk menghindari pembalasan mereka secara alami harus membentuk hubungan yang lebih baik dengan wilayahmu MU. Karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Lei Shan melambaikan tangannya dan memanggil orang-orangnya untuk membawa orang tertentu. Orang ini sangat kurus, namun matanya cukup licik. Namun, dia malah tampak sengsara, karena darah menutupi tubuhnya. Ini adalah pemimpin kedua Gunung Mangin, Lin Hou. Dia juga sosok yang dikenal. Lei Shan tersenyum dingin pada Lin Hou dan berkata, bawa kami ke ruang harta. Jika Anda berguna bagi kami, Anda secara alami akan dapat mempertahankan hidup Anda. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyingkirkanmu sekarang. Lin Hou bergidik ketika melihat niat membunuh Lei Shan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, pemimpin Lei, santai. Saya tahu semua tentang Gunung Mangin dan sangat tahu di mana koleksi paling berharga berada. Kalau begitu, mengapa kamu tidak bergegas dan memimpin jalan? Lei Shan berteriak. Ya, tolong ikuti saya. Lin Hou dengan cepat mengangguk dan dengan canggung memimpin. Orang semacam ini, yang akan mengkhianati siapapun untuk kepentingannya, tidak cocok untuk tinggal di Nine Dragon City. Yao Ye menatap siluet Lin Hou saat dia mengatakan itu dengan senyum tipis. Saudaramu Yao, tidak perlu khawatir. Saya secara alami mengerti ini. Lei Shan tersenyum. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang dengan mudah bisa mengkhianati mantan tuannya tetap di sisinya? Mendengar ini, Yao Ye tidak mengangkatnya lagi dan mengikuti dengan cepat bersama Mu Chen. Benteng Gunung Mangin cukup besar dan memiliki banyak rumah. Saat ini, Lin Hou berbelok ke kiri dan kanan saat ia membawa semua orang ke bangunan terbesar di kedalaman benteng. Lin Hou berhenti di ruang belajar gedung. Kemudian, dinding tiba-tiba terbuka ketika Lin Hou menyentuh dinding. Setelah itu, dia mengarahkan senyum ke Lei Shan dan berkata, semua orang, tempat ini adalah koleksi harta karun Yang Gui ketika dia masih hidup. Saya hanya menemukannya karena kebetulan. Kamu bisa masuk dulu. Lei Shan berkata dengan lemah. Jelas bahwa dia tidak mempercayai orang ini. Lin Hou tertawa canggung dan segera masuk. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Lei Shan, Yao Ye dan Mu Chen mengikutinya. Di balik dinding ada ruang rahasia. Ada cahaya berkilau datang dari sana. Ruangan rahasia itu tidak besar, namun itu pasti penuh dengan harta karun. Ada koin roh menumpuk hampir membentuk bukit kecil. Dari kelihatannya, setidaknya ada 1 juta kain.
Di sisi lain, banyak skrip letih ditempatkan. Jelas bahwa ini adalah koleksi seni spiritual yang Gui. Mu Chen menjadi sedikit tertarik dan berkeliaran. Dia melihat beberapa spiritual arts dan segera melengkungkan bibirnya. Seni spiritual ini tidak dianggap sebagus itu. Level tertinggi hanya di tingkat spiritual. Mu Chen dengan santai melihat mereka dan segera benar-benar kehilangan minat pada seni spiritual ini. Dia mulai berjalan ke pedalaman. Di lokasi itu, ada beberapa kotak yang sangat indah. Dia mengambil satu dan dengan lembut membuka sampulnya. Kemudian, ginseng darah seukuran kepalan tangan muncul di matanya. Energi spiritual yang kaya dan murni dikeluarkan bersama dengan aromanya. 9 kebenaran ginseng darah. Mu Chen memandang ginseng darah dan matanya tiba-tiba menyala. Ini adalah harta duniawi yang bahkan lebih jarang daripada buah esensi jadet. Itu sangat bermanfaat untuk budidaya. Namun, energi spiritual di dalamnya sangat keras. Itu akan membahayakan tubuh jika tidak sepenuhnya dicerna. Namun, Mu Chen tidak takut sama sekali. Seni pagoda hebat yang ia latih sangat mendominasi. Jelas bahwa energi spiritual yang keras dari ginseng darah berada pada tingkat di bawahnya. Selain itu, jika dia mampu menelan sepenuhnya ginseng 9 kebenaran darah yang telah matang sepenuhnya ini, dia mungkin dapat melakukan terobosan ke fase akhir tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. Paman You, benda ini milik saya. Mu Chen melambaikan kotak letih menuju You Ye dan tersenyum. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Pilih harta sebanyak yang Anda inginkan. You Ye tersenyum. Mendengar ini, Mu Chen meletakkannya di dalam mustar seed braceletnya. Namun, dia tidak serakah. Meskipun harta duniawi ini sangat bagus, dalam jangka panjang akan berbahaya baginya jika dia terlalu banyak mengandalkan mereka untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Karena itu, dia tidak iri ketika harta duniawi lainnya yang layak diambil oleh You Ye dan Lei Shan. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar ruang rahasia dan mencari kemana-mana. Ruang rahasia itu tidak luas dan Mu Chen dengan cepat mencapai ujungnya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Jadi, dia hanya bisa cemberut bibirnya. Tampaknya koleksi yang Gui tidak begitu luar biasa. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik. Namun, dia sepertinya telah menginjak sesuatu ketika dia berbalik. Sesuatu meluncur dari bawah kakinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sebuah gulungan hitam bergulir di dekat kakinya. Gulungan itu tertutup debu. Jelas bahwa itu tidak diurus dengan baik. Mu Chen mengerutkan kening saat hendak pergi. Namun, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba dia ragu-ragu sejenak dan mengisap gulir hitam ke tangannya. Mu Chen melihatnya dengan hati-hati, namun dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Kemudian, dia dengan santai membuka gulungan itu. Ketika gulungan itu dibuka, cahaya hitam samar muncul. Garis-garis hitam yang berkedip tersebar di seluruh gulungan tanpa aturan. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap garis yang tersebar. Matanya dipenuhi keraguan. Garis-garis ini tampak seperti diagram array. Namun, itu tidak terorganisir dan tidak memiliki lintasan yang tepat untuk array. Apa ini? Mu Chen cemberut bibirnya. Pola di dalam gulungan itu tampak seperti sesuatu yang digambar oleh anak yang bodoh dan tampak sama sekali tidak berguna. Mu Chen memusatkan pandangannya pada gulungan hitam. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu yang salah dengan itu. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba menutup matanya. Suara-suara dari dunia luar secara bertahap terputus. Di bawah keheningan, dia benar-benar memasuki Heart Array State. Meskipun Mu Chen telah menutup matanya ketika dia memasuki Heart Array State, dia masih bisa melihat cahaya hitam tebal yang muncul dari gulungan hitam. Kemudian, dia melihat dengan hatinya, lintasan misterius perlahan-lahan menghubungkan balok cahaya yang semula kacau. Cahaya hitam melonjak melewati garis-garis cahaya. Ketika Mu Chen memandang mereka dengan penuh perhatian, dia bisa melihat diagram array yang sangat kompleks muncul dari gulungan. Dia samar-samar bisa merasakan lotus hitam misterius dan aura setan yang tak terlukiskan keluar dari diagram array. Tubuh Mu Chen bergetar sedikit dan dia tiba-tiba membuka matanya. Suara teredam terdengar dari tenggorokannya. Kemudian, bekas darah mulai muncul dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak peduli sama sekali dan hanya menatap kaget pada gulungan hitam di tangannya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.